Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabenda Ridya Ipostri dari kelas 54 akuntansi. Saya ingin mempresentasikan resume saya tentang masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Masalah dasar yang dihadapi perusahaan internasional. 1. Masalah keragaman mata uang. Perusahaan internasional seringkali memperoleh pendapatan dalam mata uang A, sedangkan asetnya terukur dalam mata uang B, dan tingkat keuntungannya dihitung dalam satuan mata uang C. 2. Keragaman peraturan dan ketentuan hukum. Peraturan usaha di suatu tempat atau negara jelas berbeda dengan yang ada di negara lain. Ketentuan pajak, imbalan depresiasi, dan tingkat pengawasan pemerintah sangat bervariasi. Begitu juga dengan aturan-aturan investasi di beberapa negara. Repatriasi keuntungan perusahaan internasional bahkan tidak mudah dilaksanakan. 3. Keterbatasan institusional. Kemampuan bisnis internasional untuk mengembangkan jenis dan jumlah permodalannya dibatasi oleh jenis-jenis pasar dan institusi-institusi di berbagai negara. Di suatu negara tertentu, perusahaan multinasional dilarang menggunakan instrumen pinjaman melampaui batas jumlah tertentu. 4. Masalah kontrol internal. Kesulitan-kesulitan organisasi internal muncul akibat menyebarnya cabang untuk atau anak perusahaan di berbagai tempat. Lembaga Keuangan Internasional 1 IMF dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya kerjasama moneter internasional, stabilisasi kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara, mewujudkan perdagangan bebas. 2. Bank Dunia International Bank for Reconstruction and Development 1944. Tujuan memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi. 3. IFC International Finance Corporation membantu swasta. 4. IDE International Development Association pembangunan ekonomi. 5. BIS Bank for International Settlement krisis keuangan. 6. RDA Regional Development Agencies pembangunan ekonomi regional Asia, Afrika, Amerika Latin. Tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau Multinational Corporation (MNC) merupakan perusahaan yang menjalankan bisnisnya di lebih dari satu negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhan perusahaan tersebut bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor-impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh, wholly-owned subsidiary, atau berpartisipasi dalam joint venture. Impor dan ekspor. Impor merupakan suatu kegiatan bisnis di mana perusahaan membeli material atau produk dari luar negeri untuk dijual, digunakan di dalam negeri dengan tambahan biaya berupa tarif masuk. Dalam akuntansi, harga bahan baku, ongkos angkut masuk, dan tarif pajak masuk ke dalam biaya bahan. Zona perdagangan luar negeri merupakan wilayah dekat pelabuhan kepabean yang secara fisik berada wilayah suatu negara, tetapi dianggap di luar wilayah dagang. Beberapa perusahaan mendirikan pabrik di zona perdagangan luar negeri karena tidak dikenakan biaya masuk. Ekspor merupakan penjualan produk perusahaan di luar negeri. Ekspor menjadi proses yang kompleks karena peraturan dan prosedur asing biasanya dibebankan pada kantor pengawas karena pemenuhan peraturan pajak merupakan fungsi akuntansi. Joint venture adalah sebuah jenis kemitraan di mana para investor menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Joint venture diperlakukan untuk menghadapi undang-undang yang berlaku di suatu negara yang tidak mengizinkan membeli perusahaan lokal di negara tersebut dan mendirikan anak perusahaan sendiri. Keseimbangan kurs mata uang ditentukan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, antara lain laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, pengharapan pasar.
Motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Kreditor memiliki satu atau beberapa motif berikut dalam memberikan kredit untuk pasar asing. 1. Tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga pasar menjadi relatif tinggi. Bahkan setelah memperhitungkan risiko gagal bayar, kreditor asing yang berusaha memanfaatkan suku bunga tinggi ini akan memberikan dana pada pasar di luar negeri. Namun seringkali tingkat suku bunga yang tinggi dianggap mencerminkan prediksi inflasi yang relatif tinggi di negara tersebut. Karena inflasi dapat menyebabkan mata uang lokal terdepresiasi terhadap mata uang lain. Tingkat bunga tinggi pada negara tersebut dapat diimbangi dengan melemahnya mata uang negara tersebut sepanjang satu periode tertentu. Namun, hubungan antara taksiran inflasi suatu negara dengan pergerakan mata uang lokal tidak selalu tepat, karena terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi pergerakan kurs mata uang. Karenanya beberapa kreditor beranggapan bahwa manfaat tingkat bunga pada suatu negara tidak dapat diimbangi dengan depresiasi mata uang lokal selama periode tertentu. 2. Taksiran kurs mata uang. Kreditor mungkin mempertimbangkan akan memasukkan modal pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang debitur menguat terhadap mata uang negara asal kreditor, tanpa memperhatikan apakah transaksi berupa pembelian obligasi atau pemberian pinjaman. 3. Diversifikasi internasional. Kreditor memperoleh manfaat diversifikasi internasional yang dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersama. Efektivitas strategi tersebut tergantung dari korelasi antara kondisi perekonomian antar negara. Jika negara-negara yang sedang dipertimbangkan cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi pada negara-negara tersebut akan kurang efektif. Nilai tukar mata uang asing. Nilai perubahan kurs mata uang asing dalam bisnis internasional yang terjadi setiap hari menambah ketidakpastian terhadap operasi perhitungan internasional. Manajemen risiko mata uang adalah pengelolaan perusahaan terhadap transaksi ekonomi dan translasi karena fluktuasi kurs mata uang. Risiko transaksi adalah kemungkinan bahwa transaksi tunai di masa depan akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Risiko ekonomi adalah kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas perubahan di masa depan akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Risiko transaksi atau akuntansi adalah tingkat di mana laporan keuangan perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi kurs tukar. Macam-macam risiko transaksi. Pertama, apresiasi dan depresiasi mata uang. Ketika mata uang suatu negara menguat secara relatif terhadap mata uang negara lain, terjadilah apresiasi mata uang. Dan satu unit mata uang negara yang disebut pertama mampu membeli lebih banyak mata uang negara kedua. Depresiasi mata uang adalah berarti mata uang negara melemah secara relatif dan membeli lebih sedikit unit mata uang negara lain. Kedua, keuntungan dan kerugian kurs tukar. Kerugian kurs tukar adalah suatu kerugian kurs tukar dari mata uang terhadap mata uang lain yang disebabkan oleh depresiasi mata uang dalam negeri. Keuntungan kurs tukar adalah keuntungan dari suatu mata uang terhadap mata uang lain karena apresiasi mata uang dalam negeri. 3. Hedging atau pembendungan adalah suatu cara untuk mengatasi masalah risiko perubahan kurs tukar. Hedging bisa dilakukan dengan kontrak forward. Pembeli menyerahkan sejumlah ketentuan mata uang dengan kurs tukar tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional. Pertama, faktor-faktor ekonomi, organisasi dari sistem bank sentral, stabilitas ekonomi, eksistensi pasar modal, pembatasan valuta. Faktor-faktor politik dan hukum,
kualitas, efisiensi, dan keefektifan struktur perundang-undangan, pengaruh kebijakan pertahanan, dampak kebijakan luar negeri, tingkat kestabilan politik, tingkat keterlibatan pemerintah dalam bisnis, faktor-faktor pendidikan, tingkat kemampuan baca tulis, cakupan dan jenjang pendidikan formal serta sistem pelatihan, cakupan dan jenjang pelatihan teknis, cakupan dan mutu, program pengembangan manajemen. Faktor-faktor sosiologis, sikap sosial terhadap industri dan bisnis, sikap budaya terhadap otoritas dan orang-orang yang menjadi bawahan, sikap budaya terhadap produktivitas dan keberhasilan, sikap sosial terhadap peningkatan material, keragaman budaya dan ras. Demikian hasil resume saya ucapkan terima kasih.